Baik, perkenalkan nama saya Putri Gracia Ulina dengan NIM A1B1200093. Di sini saya akan menjelaskan video pembelajaran saya yang berjudul Strategi Pembelajaran Sosial, mata kuliah Strategi Pembelajaran untuk ujian akhir semester. Nah, langsung saja. Yang pertama ada sejarah teori pembelajaran sosial. Albert Bandura 1925 sampai 2021 adalah bapak teori belajar sosial. Pada tahun 1960-an, dia melakukan eksperimen yang sekarang terkenal disebut eksperimen boneka Bobo, yang menyebabkan dia menulis tulisan resminya tentang teori pembelajaran sosial pada tahun 1970. Eksperimen boneka Bobo adalah sekelompok tes yang dilakukan dari tahun 1961 hingga 1963. Eksperimen tersebut melibatkan pembelajaran anak-anak, perilaku setelah mereka menyaksikan orang dewasa bertindak agresif terhadap mainan seperti boneka. Elemen terpenting dari eksperimen ini adalah mencatat bagaimana anak-anak berperilaku setelah melihat orang dewasa mendapatkan hadiah, hukuman, atau tidak menghadapi konsekuensi karena mereka melakukan kekerasan fisik terhadap boneka Bobo. Eksperimen ini membantu menunjukkan bagaimana anak-anak dapat dipengaruhi dengan belajar menginternalisasi atau meniru perilaku orang lain. Albert Bandura kemudian menerapkan wawasan tersebut pada perkembangan perilaku siswa. Selanjutnya, masih pada sejarah teori pelajaran sosial, ada Lev Vygotsky tahun 1896 sampai 1934 juga dikenal karena karyanya dalam memahami bagaimana anak usia sekolah belajar dari teman sebayanya, meskipun karyanya lebih terfokus pada perkembangan kognitif dan bahasa. Vygotsky berfokus pada zona perkembangan maksimal atau ZPD yang menguraikan perbedaan antara apa yang dapat dilakukan seorang anak tanpa bantuan dan apa yang dapat mereka capai dengan bimbingan dan dorongan. Vygotsky berteori bahwa interaksi sosial antara siswa dan model merupakan bagian penting dari proses pembelajaran dan disebut sebagai dialog kolaboratif dan kooperatif. Selanjutnya ada pengertian dari teori pembelajaran sosial. Teori pembelajaran sosial menegaskan bahwa individu dapat belajar dengan mengamati orang lain. Pembelajaran yang bersifat sosial dan bukan sekedar perilaku seperti yang selama ini diyakini. Dapat dilakukan dengan observasi dengan orang sungguhan maupun tidak. Selanjutnya ada 4 elemen teori pembelajaran sosial. Ya. Yang pertama ada perhatian. Seorang anak, perhatian seorang anak harus ditangkap agar mereka dapat meniru suatu perilaku. Maksudnya adalah anak-anak tidak dapat belajar jika mereka tidak fokus pada tugas. Kemampuan untuk memperhatikan sangat tergantung pada aksesibilitas perilaku yang diamati, kompleksitas perilaku, dan nilai yang dirasakan. Contoh, em, ketika guru bertanya kepada eh, murid-muridnya, ya, di situ anak itu harus fokus kepada apa yang ditanyakan guru, ya. Selanjutnya ada mengingat. Untuk belajar dari pengamatan, anak harus menyimpan informasi itu. Nah, setelah di pelajaran sebelumnya mungkin gurunya sudah menanyakan pertanyaan. Nah, mungkin ada temannya yang menjawab pertanyaan dari guru tersebut. Nah, jadi si anak itu mengobservasi temannya dan tersebut. Yang ketiga, yang ketiga ada reproduksi. Anak memreproduksi perilaku atau pengetahuan yang mereka pelajari sebelumnya saat diperlukan. Nah, selanjutnya di pelajaran selanjutnya itu si anak kan sudah menilai ya, sudah melihat bahwa ada temannya yang em, menjawab pertanyaan dari guru tersebut. Nah, karena dia sudah mengingat, dia sudah memperhatikan, dia sudah mengingat,
Maka selanjutnya dia melakukan kegiatan tersebut, melakukan kegiatan menjawab pertanyaan dari si guru tersebut. Dia memproduksi suatu kegiatan, ya, memproduksi suatu kegiatan, ya. Selanjutnya ada motivasi. Kemauan untuk melakukan suatu perilaku berdasarkan imbalan dan hukuman yang dihasilkan dari pemodelan tindakan. Ketika imbalan yang dirasakan lebih besar daripada biaya eh, daripada kegiatan yang dilakukan, individu lebih cenderung meniru pelaku tersebut. Nah, ini ada respon dan konsekuensi ya. Jadi contohnya ketika si temennya itu mendapatkan imbalan, contohnya mungkin saja permen, ya. Ketika dia sudah menjawab pertanyaan dari guru sebelumnya, itu adalah motivasi untuk si anak tersebut mau menjawab pertanyaan dari guru tersebut. Setelah dia mengobservasi, dia mengingat, dia melakukan kegiatan dan dia tahu bahwa ada imbalan yang akan didapat, maka dari situlah anak itu melakukan menjawab pertanyaan dari tersebut. Nah, selanjutnya ada teori lain yang terkait dengan teori pembelajaran sosial. Ada Albert Bandura yang merupakan pencipta teori kognitif sosial yang menambahkan ruang lingkup yang lebih luas pada teori pembelajaran sosial dan terhubung dengan teori pembelajaran kognitif. Nah, eh, di sini teori kognitif memperluas teori pembelajaran sosial dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang berkontribusi seperti kepribadian individu dan proses berpikir, manfaat dari perilaku itu sendiri, dan lingkungannya. Dalam teori kognitif sosial, Bandura mendalilkan bahwa orang tidak hanya dibentuk oleh lingkungan dan kekuatan batin mereka, tetapi mereka juga berusaha untuk mempengaruhi lingkungan dan kekuatan batin mereka. Self-efisiensi adalah konsep yang penting dalam teori ini. Aduh, apa ini karakternya gini ya? Baik, baik. Selanjutnya ada bagaimana tenaga pendidik, bagaimana pengajar, bagaimana guru menggabungkan pembelajaran sosial di kelas. Yang pertama ada model kelas terbalik. Model kelas terbalik melibatkan perubahan jadwal pembelajaran yang tradisional. Ya, eh, daripada menilai menggunakan esai ya ada baiknya guru itu membuat eh, murid itu melakukan kegiatan yang lain. Contohnya seperti pada saat review review pembelajaran ya review pembelajaran pada akhir pembelajaran pasti guru itu memberikan ada tugas ya tugas PR ya dan itu pun bentuknya seperti soal-soal soal pilihan berganda, soal isei gitu ya. Tapi lebih baik guru itu terkadang menggunakan video instruksional gitu ya. Jadi si guru ini mencoba untuk em, mengajak muridnya, aduh, karakternya kaget karakternya, mencoba mengajak muridnya itu menonton video instruksional dan kemudian pada saat besoknya, pada saat pelajaran selanjutnya, guru itu em, menyuruh muridnya itu menerapkan video instruksional tersebut di kelas. Mungkin menggunakan media, ya, tapi memang lebih baik itu menggunakan media, jadi pembelajaran itu akan lebih aktif gitu. Nah, eh, yang kedua ada yang kedua ada gamifikasi dan simulasi. Pengalaman yang lebih interaktif mengubah tugas dan aktivitas menjadi permainan.
mengubah aktivitas menjadi permainan kompetitif dengan hadiah, ya, mengadakan hadiah bagi pemenang, menciptakan em, kegiatan unik dan baru yang akan menarik minat siswa. Simulasi di kelas membantu menambah minat dan kesenangan pada situasi kelas, gitu. Contohnya saja, mungkin pada saat murid-muridnya itu sudah sudah kelihatan lelah, gitu ya, udah kelihatan ngantuk, mungkin saja contoh dari kegiatan game atau simulasi yang bisa guru lakukan adalah menggunakan permainan fisik, ya, contohnya bertepuk tangan, contoh game tepuk tangan atau game em, yang eh, melibatkan kegiatan fisik. Jadi si murid itu lebih semangat, atau bisa saja melibatkan permainan role play atau eh, bahasa Indonesianya itu kegiatan game berpura-pura begitu, ya. Game role play bisa dibuat di dalam kelas. Selanjutnya ada peer coaching. Em, Murid yang terhubung satu sama lain dan dapat mengamati dan belajar saling membantu di sepanjang jalan. Ini singkatnya, pengertiannya adalah eh, kelompok, kelompok, tugas-tugas kelompok seperti itu. Ya. Selanjutnya ada kelebihan teori pembelajaran sosial. Yang pertama, fleksibel. Teori pembelajaran sosial cukup mendasar dan dinamis untuk diterapkan dan oh, record ternyata. Duh, kaget. Eh, yang pertama, fleksibel. Teori pembelajaran sosial cukup mendasar dan dinamis untuk diterapkan pada banyak perilaku dan tempat. Nah, ini kelebihan dari teori pembelajaran sosial yang pertama yang fleksibel ini adalah kegiatannya ini tidak mengenal tempat, tidak mengenal waktu, dan tidak mengenal eh, orang, eh, media atau orang yang sedang diamati, gitu. Contohnya saja, hmm, apa ya? Contohnya saja itu eh, Gen Z, ya, Gen Z, apalagi eh, yang suka mengamati karakter-karakter dalam film. Contohnya, ya, contohnya itu ada, namanya itu ada meme. Jadi meme ini itu gambar-gambar lucu, gitu ya, gambar-gambar lucu. Nah, tapi untuk meme di negara Western, di negara Barat, Gen Z negara Barat, ya, negara Amerika, Eropa, dan sejenisnya itu, eh, ada satu meme itu yang menjelaskan konteksnya itu em, karakter film. Nah, jadi karakter filmnya itu, contohnya karakter filmnya itu dia karakternya antagonis, ya, psikopat atau em, villain gitu, apa badass gitu kan, keren gitu. Jadi si Gen Z ini, si anak ini, mereka bilang, ah, he is so me, she is so me, they are so me. Mereka tuh kayak aku banget gitu. Jadi si eh, bahkan hanya bukan hanya si Gen Z ini mengobservasi, bahkan si Gen Z ini juga hmm, apa ya? eh, Mereka itu mereka itu eh, ada
kesamaan, kesamaan sifat. Mereka mencari kesamaan sifat, ya, mereka mencari kesamaan sifat dari si karakternya itu tadi ke diri si Gen Z itu, ke diri si anak itu, gitu loh. Jadi bukan hanya mengobservasi bahwa si Gen Z ini harus mengikuti si karakter ini, mereka bahkan sampai mencari kesamaan. Makanya mereka bilang, ah, they're so me, he's so me. Mereka tuh kayak aku banget gitu loh. Kayak kita tuh ada persamaan gitu, persamaan sifat begitu ya. Yang kedua, dapat beradaptasi. Teori pembelajaran sosial mendukung gagasan bahwa kebanyakan individu berkembang dan beradaptasi di bawah lingkungan dan situasi baru. Yang ketiga, mudah diaplikasikan. Teori pembelajaran sosial telah diterapkan di banyak tempat dan secara konsisten menunjukkan hubungan yang kuat antara konsep dan perilaku pembelajaran sosial. Yang keempat, hasil kuat. Teori pembelajaran sosial juga mempromosikan hasil yang lebih kuat berdasarkan kemampuannya untuk lebih mudah melacak perilaku tertentu. Yang terakhir ada kekurangan teori pembelajaran sosial. Yang pertama, kurang tanggung jawab, menempatkan fokus pada bagaimana pengaturan mempengaruhi perilaku, memberi bobot lebih lebih pada orang dan komunitas tempat anak menjadi bagiannya, dan tidak cukup memberi bobot pada bagaimana anak menangani dan memproses informasi baru. Eh, Mungkin menurut saya mungkin di sini eh, arti dari itu kurang tanggung jawab itu tadi contohnya kan itu ya tadi contoh saya itu di kelebihannya itu di fleksibel tadi si anak itu sampai bisa menyamakan kepribadiannya dengan tokoh-tokohnya itu gitu kan jadi setelah mereka menyamakan kepribadian mereka dengan tokohnya tersebut, ya. Jadi si anak ini tidak punya karakter begitu. Jadi karakternya ini hanya didasarkan oleh tokoh film yang dia suka dari tokoh yang dia suka gitu. Karena itu masih baru ya, karena eh, apa ya tokoh tokoh film ini masih baru kepada anak itu, jadi si anak ini bebas bisa em, mau diapain informasi karakter si film ini gitu. Mengabaikan tonggak penilaian, pandangan teori ini sebagai pengabaian untuk mempertimbangkan perkembangan anak di semua domain merupakan kelemahan potensial. Nah, ini sebenarnya sama dengan eh, kurang tanggung jawab tadi, gitu ya. Jadi si anak itu akan memiliki eh, kurangnya karakter, begitu. Nah, selanjutnya ada resources. Ini daftar pustaka dari materi yang saya gunakan. Eh, ya, em, sebelum sebelum saya sudahi, em, saya ingin menjelaskan, saya ingin bercerita kenapa saya menggunakan media ini untuk sebagai bahan ajar video saya. Nah, jadi ini video gambar eh, ini adalah VTuber. Jadi saya mendapatkan ide untuk menggunakan media VTuber ini dari internet. Ya, saya sebenarnya udah kenal VTuber ini dari tahun 2021 kemarin. Dan VTuber ini hmm, punya nama dari tahun 2018 gitu. Nah, eh, dan saya menggunakan alasan saya menggunakan VTuber sebagai media saya adalah eh, bagaimana ya? Saya itu ingin membuat video pembelajaran yang lebih menarik, ya, yang lebih menarik dan lebih
apa ya, lebih tidak kaku ya, lebih tidak kaku dengan adanya penambahan karakter-karakter ini gitu. Yang kedua, saya ingin menunjukkan kreativitas yang tenaga pendidik yang guru harus miliki ya di era digital ini, di era digital ya. Em, dan juga agar video pembelajarannya tidak itu saja ya. Untuk kelebihan dari si penggunaan VTuber ini, Viroid ini, kelebihannya itu pasti kelebihannya pasti lebih menarik ya, pasti lebih menarik untuk dilihat gitu ya. Kalau anak-anak kan bilangnya, ih ada anime seperti itu ya. Nah, yang kedua, kelebihannya em, tidak nampak muka. Kelebihannya itu ya, dan kelebihan lainnya itu memang mudah untuk dimakan dan mudah untuk diaplikasikan. Kekurangannya dari VTuber ini adalah eh, seperti yang bisa dilihat, sebenarnya videonya ini, gambarnya ini masih patah-patah, masih ada lag-nya juga, dikarenakan kalau memang tadi ini dikarenakan laptop saya yang sebenarnya tidak terlalu mencukupi, tapi ya masih bagus lah ya. Itu kekurangannya memang dari videonya yang lagging. Dan juga interaksi, mungkin interaksinya tidak secara langsung dari face to face gitu ya, meskipun ini memang masih ada matanya, ada mulutnya, tapi sepertinya kurang begitu. Tapi eh, ya memang terlihat kurang, tapi eh, demi apa ya, agar tidak membosankan, agar tidak itu saja begitu ya. Itu mungkin kekurangannya, dan kekurangannya memang untuk download VTubernya, download dan kawan-kawannya lagi agar bisa eh, saya gunakan ini memang agak sedikit banyak ya. Jadi memang mungkin itu saja kekurangannya. Mungkin sekian video pembelajaran saya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk em, ujian saya, untuk dan untuk adik-adik kita selanjutnya, mungkin bisa ditambahkan sebagai ide gitu untuk teman-teman juga, bisa ditambahkan ini sebagai em, ide ya untuk tugas-tugas selanjutnya. Oke, baik, terima kasih. Saya ucapkan shalom.